Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal Teuku Umar, pahlawan nasional dari Aceh. Teuku Umar merupakan salah satu pahlawan nasional yang pernah memimpin Perang Aceh sejak tahun 1837 sampai tahun 1899. Beliau terkenal sebagai pejuang yang memiliki taktik perang gerilya mumpuni yang membuat penjajah Belanda kewalahan. Biografi Teuku Umar. Teuku Umar dilahirkan di Meulaboh, Aceh Barat pada tahun 1854. Beliau adalah putra seorang ulebalang bangsawan bernama Teuku Ahmad Mahmud. Umar memiliki 2 orang saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Teuku Umar sejak kecil dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani. Dia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai masalah. Dikutip dari buku Pahlawan-Pahlawan Indonesia Sepanjang Masa oleh Didi Junaidi. Perjuangan Teuku Umar. Teuku Umar mulai ikut berjuang pada tahun 1873 saat usianya masih 19 tahun. Pada awalnya, dia berjuang di daerah Meulaboh, kemudian melanjutkan perjuangannya ke Aceh Barat. Di usia mudanya, Teuku Umar sudah diangkat menjadi kepala desa Gecik di daerah barat daya Meulaboh. Sebagai panglima perang, Teuku Umar dikenal cerdik dan pandai bersiasat. Sejak menikah dengan Cut Nyadin pada tahun 1880, perlawanan rakyat Aceh menentang penjajahan semakin kuat dan hebat. Keduanya berjuang bersama melancarkan serangan terhadap pos-pos Belanda di Krueng. Pihak Belanda sempat berdamai dengan pasukan Teuku Umar pada tahun 1883. Namun pada tahun 1884, perang kembali pecah di antara keduanya. Pada tahun 1893, Teuku Umar mencari cara agar dirinya bisa memperoleh senjata dari pihak Belanda. Akhirnya, Teuku Umar bersiasat untuk berpura-pura menjadi kaki tangan Belanda. Istrinya, Cut Nyadin, sempat bingung, marah dan malu terhadap keputusan suaminya. Di saat yang sama, Gubernur Van Tench juga mempunyai maksud dan tujuan untuk memanfaatkan Teuku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Kemudian Teuku Umar masuk ke dalam dinas militer. Atas keterlibatan tersebut, pada 1 Januari 1884, Teuku Umar dianugerahi gelar Teuku Johan Pahlawan dan diizinkan untuk membentuk tentara kesultanan berjumlah 25 orang dengan senjata lengkap. Selain bekerja sama dengan Teuku Umar, pasukan Belanda mendapatkan keuntungan. Salah satunya adalah tunduknya pos-pos pertahanan Aceh pada Belanda. Namun peperangan tersebut dilakukan Teuku Umar secara pura-pura. Sebab sebelumnya Teuku Umar pernah memberitahukan terlebih dahulu kepada para pejuang Aceh. Sebagai kompensasi atas keberhasilan itu, Teuku Umar meminta untuk menambah 17 orang panglima dan 120 orang prajurit, termasuk panglaut sebagai tangan kanannya, dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Gubernur De Kerkhoff yang menggantikan Gubernur Van Tench. Dengan begitu, Teuku Umar bisa mempelajari siasat perang Belanda sambil mengganti setiap orang Belanda di unit yang ia kuasai dengan pasukan Aceh. Pada tanggal 30 Maret 1896, Teuku Umar secara terus terang menyatakan keluar dari dinas militer Belanda. Ketika berbalik membela Aceh, Teuku Umar membawa lari 800 pucuk senjata, 25 butir peluru, dan uang sebanyak $18.000 serta peralatan perang lainnya. Perjuangan Teuku Umar mendapatkan dukungan dari Panglima Polem Muhammad Daud bersama 400 orang ikut menghadapi serangan Belanda. Dengan siasat ini, Teuku Umar dan pasukannya
berhasil menyerang pos-pos Belanda. Dalam pertempuran tersebut, di pihak Belanda sebanyak 25 tewas dan 150 orang luka-luka. Atas kejadian ini, Belanda sangat marah dalam pengkhianatan yang dilakukan Teuku Umar. Operasi besar-besaran dilakukan Belanda untuk menangkap Teuku Umar dan pasukannya. Namun, usaha Belanda itu sia-sia. Semua itu disebabkan perlengkapan perang terbaik yang dimiliki Belanda ada di tangan mereka. Belanda benar-benar kewalahan. Pasukan Aceh terus melakukan perlawanan hingga akhirnya mereka berhasil menduduki Banda Aceh dan melabuh. Sementara itu, Belanda terus-menerus mengganti jenderalnya untuk menghadapi pasukan Aceh. Namun, usaha tersebut tetap belum berhasil. Jenderal Van Hees akhirnya menggunakan akal licik untuk memata-matai pasukan Teuku Umar. Ia menyuruh seorang rakyat Aceh yang bernama Tengku Lebeh untuk mengorek informasi pasukan Aceh. Setelah mempelajari strategi dan taktik perang pasukan Teuku Umar, akhirnya Belanda mengerahkan seluruh kekuatan pasukannya untuk menyerang dan menangkap Teuku Umar di Melabuh. Teuku Umar pun gugur dalam pertempuran tersebut pada tanggal 11 Februari 1899.